Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Kemunculan tafsir ijmali, tafsir Al-Quran telah mulai tumbuh sejak awal Islam, tepatnya pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah merupakan orang pertama dan yang paling memiliki otoritas dalam menafsirkan Al-Quran. Ketika Rasulullah masih hidup, tidak seorang pun meskipun dari kalangan sahabat yang berani menafsirkan Al-Quran. Hal ini dikarenakan Rasulullah masih di antara mereka. Rasulullah sendirilah yang memiliki otoritas sekaligus menunaikan kewajiban sebagai mubayyin al-awal. Di samping itu, masa Rasulullah dan sahabat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Begitupun dengan Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Sehingga hal ini tidak menjadi sebuah masalah krusial yang menghambat pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Selain itu, mereka juga mengetahui pasti mengenai asbabun nuzul setiap ayat, bahkan melihat dan berada langsung ketika ayat tersebut diturunkan. Karena keadaan tersebut, para sahabat tidak membutuhkan penafsiran yang bersifat rinci dan panjang lebar. Akan tetapi, terpenuhi dengan penafsiran bersifat umum dan global, sehingga berdasarkan hal para ulama menyilasir bahwa masa ini metode yang digunakan Rasulullah dalam menafsirkan Al-Quran adalah metode ijmali. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat tidak lagi mendapati orang yang bisa menjawab pertanyaan seputar Al-Quran selevel dengan beliau, sehingga para sahabat mencoba berijtihad dalam memahami Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekhususan dan kemampuan seperti Khulafaur Rasyidin, Ibnu Abbas, Umay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Zubair, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, dan Aisyah. Bukan hanya mereka, akan tetapi juga orang-orang yang berasal dari Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah tokoh-tokoh ahlul kitab yang telah masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Albar, dan Wahab bin Manabi turut dijadikan sebagai referensi dalam menanyakan seputar keislaman. Hal ini karena adanya kemiripan antara Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu dalam beberapa masalah tertentu. Adapun metode yang digunakan pada masa para sahabat juga tidak berbeda halnya dengan masa Rasulullah SAW. Data-data yang digunakan pada masa ini merujuk pada asbabun nuzul, hadis, dan Al-Quran. Hal ini disebabkan mereka melihat langsung turunnya ayat Al-Quran. Begitupun dengan istilah-istilah tafsir, baik dalam ruangan lingkup nahwu, shorof, balaghah, dan sebagainya belum mereka gunakan pada saat itu, walaupun pemakaiannya sudah ada. Alasan dibalik itu memang kaidah-kaidah tersebut belum disusun menjadi sebuah ilmu. Walaupun demikian, kualitas kebenaran dari penafsiran mereka tidak perlu diragukan dan dapat dipertanggungjawabkan karena mereka memiliki kemampuan bahasa yang mendalam terhadap Al-Quran. Pada kenyataannya, keadaan tersebut menjadikan metode ijmali semakin subur di kalangan para sahabat. Sebagai jawaban itu, karena para sahabat tidak membutuhkan uraian yang rinci dari Nabi SAW, tapi cukup dengan uraian yang sedikit, penafsiran semacam itu telah dilakukan oleh Nabi maupun para sahabat. Contohnya ketika para sahabat bingung mengenai
maksud zulum dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Hal ini karena mereka merasa tidak di antara mereka yang berbuat aniaya sehingga mereka menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban kepada mereka hanya dengan arti syirik. Berdasarkan Quran surat Luqman ayat 13. Tidak ada penjelasan lebih, perlu diketahui bahwa penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat-ayat Al-Quran tidak banyak diketahui sekarang ini. Alasan utamanya bukan hanya karena riwayatnya yang tidak banyak diterima, sekaligus ada sebagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi Nabi Muhammad sendiri tidak banyak menafsirkan Al-Quran. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penafsiran Rasulullah dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran secara ijmali, yaitu tidak panjang lebar dan tidak rinci hingga bertele-tele. Penafsiran seperti ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat agar lebih mudah dipahami oleh kaum muslimin secara umum pada saat itu. Di samping itu, kebutuhan umat Islam saat itu dipenuhi dan terjawab dalam penafsiran yang singkat dan ringkas. Muhammad sebagaimana yang dikutip oleh Jani Arni dalam bukunya menjelaskan bahwa salah satu ciri khas tafsir khususnya pada masa itu lebih menonjolkan pada makna ijmali, tidak dijelaskan secara panjang, lebar, serta detail, dan berusaha untuk melangkah pada penafsiran bahasa yang singkat dan jelas. Dengan itu, metode tafsir ijmali secara kesejahteraan telah ada sejak Islam pertama kali berkembang, yaitu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa sahabat. Dengan demikian, sangat tepat apabila dikatakan bahwa metode ijmali adalah metode pertama kali lahir.